Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Bayangin kamu tuh seorang ilmuwan ya, terus lagi jalan di hutan nih, tiba-tiba ngeliat hewan yang menurut buku biologi tuh udah punah. Yang lebih gilanya lagi, beberapa di antaranya udah dianggap hilang selama 60, 90, atau bahkan 11 juta tahun. Iya, juta, aku nggak salah sebut ya. Yang bikin makin merinding, 4 dari 14 hewan di video ini ditemuin di Indonesia loh. Dari pegunungan Papua, hutan Sulawesi, sampai pulau-pulau di Maluku Utara. Tanah air kita ternyata nih jadi tempat persembunyian terakhir untuk hewan-hewan yang dunia kira tuh udah lenyap ya. Yuk kita hitung mundur dari nomor 14, dan percaya deh, nomor 1 punya cerita yang bikin kalian tuh mikir, wait, hewan ini bisa kabal sama apokalips. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 14. Serangga tongkat Lord Howe. Kenalin guys, ada sosis berjalan dari Australia bernama serangga tongkat Lord Howe yang sebenarnya nggak punya sayap tapi ukurannya jumbo banget. Lihat deh, sepanjang tangan kita kan? Nah, uniknya jenis ini sempat dinyatakan punah pada tahun 1920 gara-gara ada kapal dagang yang karam di Pulau Lord Howe dan membawa tikus rakus yang suka makan mereka sampai populasinya tuh habis nggak tersisa. Nah, selama 80 tahun, tadinya satu dunia ini beneran ngira mereka tuh udah tamat ya. Tapi plot twistnya muncul di tahun 2001. Jadi, waktu para peneliti nekat mencet tebing karang raksasa yang namanya adalah Ball's Pyramid, di situ mereka malah nemu populasi serangga tongkat lagi nongkrong di semak-semak dong. Dan asal kalian tahu, batu tebing dengan tinggi 572 meter itu udah terbentuk dari 6 juta tahun yang lalu gara-gara muntahan letusan gunung berapi ya. Sekarang ada program pembiakan di berbagai kebun binatang dunia biar populasi mereka tuh bisa kembali berkembang biak lebih banyak dan bisa dikembalikan ke habitatnya juga ya teman-teman. Nomor 13. Burung takahe Pulau Selatan. Kita pindah yuk ke New Zealand. Setelah dibilang punah dari tahun 1898, burung takahe di Pulau Selatan Selandia Baru ini malah dikabarin muncul lagi dong. Burung yang nggak bisa terbang dan punya paruh merah besar yang bisa dipakai untuk memotong rumput di pegunungan itu bukan cuma ditemuin satu doang, tapi ada 18 ekor. Nah, ternyata burung-burung ini emang sengaja dikembalikan ke habitat aslinya setelah populasi mereka sempat ditemukan sama Dr. Geoffrey Orbell pada tahun 1948 untuk kemudian dirawat sedemikian rupa sampai sehat dan bisa berkembang biak ya guys. Rencananya sih di tahun 2023 katanya bakal ditambah 7 ekor, terus di tahun 2024 ditambah 10 ekor, dan di tahun 2026 ini area mereka juga sudah diperluas sama pemerintah Selandia Baru. Sekarang jumlahnya udah nyentuh ratusan ekor ya, dan mereka pun jadi salah satu simbol sukses untuk hewan yang udah punah terus kembali hidup. Nomor 12. Echidna berparuh panjang. Nah, masuk yang lokal nih ya berikutnya. Kalau kalian baru pertama kali lihat hewan ini, pasti bingung deh ya mau sebutnya tuh apa. Udah mukanya kayak landak, hidungnya tuh monyong panjang. Uniknya lagi nih, mereka ini mamalia tapi bertelur juga loh. Menurut para ilmuwan, mereka ini sempat punah selama puluhan tahun gara-gara diburu gila-gilaan dan juga penebangan hutan yang ekstrim ya teman-teman. Tapi di tahun 2023 kemarin, netizen malah dibuat heboh sama kamera jebakan di pegunungan Cyclops Papua yang hokinya malah sukses menemukan sosok babi landak lagi jalan-jalan di malam hari dong. Jadi bukan lagi sekedar cerita rakyat dong ya, tapi beneran ada di tanah Papua. Sekarang sih lokasi penemuannya tuh dirahasiain banget tapi nih ya guys, biar populasinya tuh nggak kembali terancam gara-gara pemburu ya. Nomor 11. Ikan kolakan. Dulu para ilmuwan tuh udah yakin banget kalau ikan kolakan ini termasuk sebagai binatang yang punah bareng sama dinosaurus sekitar 70 juta tahun yang lalu. Tapi siapa sangka ya, ternyata di tahun 1938 malah ada nelayan di Afrika Selatan yang dapat ikan ini di jaringnya ya teman-teman. Dan kerennya juga untuk Indonesia nih, ternyata spesies ini juga kembali ditemukan di perairan Manado pada tahun 1998. Masalahnya, nelayan Manado tuh udah tahu ya ikan ini selama bergenerasi. Mereka panggilnya tuh raja laut dan tinggal di kedalaman laut yang gak tersentuh oleh manusia, atau lebih tepatnya sekitar 701 meter di bawah laut. Dan fakta uniknya, kolakan ini bisa hidup sampai 100 tahun serta hamil hampir 5 tahun. Iya, 5 tahun guys, luar biasa kan? Nomor 10. Bush ducks.
Secara klasifikasi sih, bush emang termasuk seekor anjing ya. Tapi berhubung mereka tuh emang pendek, punya badan yang gempal, dan punya kaki berselaput untuk berenang, alhasil nggak banyak orang yang bisa menemukan mereka di hutan Amazon Amerika Selatan. Dan saking susahnya ditemuin, ujung-ujungnya ya banyak peneliti yang nganggep mereka tuh udah punah. Nah, untungnya lewat kamera trap yang dipasang di hutan terpencil di Ekuador sama Panama, anjing bush berujung bisa ditemuin lagi loh teman-teman. Sekarang, status bush dogs masih masuk kategori langka dan terancam punah karena hutan di sana tuh terus dibabat. Ya, anak Indonesia sih palingan kenal kapibara dari meme kan? Nah, predator alaminya ya bush dog ini. Kalau kapibara tahu ada predatornya, mungkin meme-nya bakal beda ceritanya ya. Nomor 9. Wondiwoi tree kangaroo. Lagi-lagi Indonesia nih ya guys. Wondiwoi tree kangaroo adalah seekor kanguru pohon yang hidup di pegunungan terpencil di Papua Barat. Iya, kamu gak salah dengar ya, kanguru di Indonesia dan tinggal di pohon. Bingung gak sih kalian? Aku juga sih awalnya. Tapi setelah aku cari tahu, faktanya mereka pertama kali ditemuin pada tahun 1928 yang kemudian dianggap punah selama 90 tahun dan kemudian muncul lagi di tahun 2017. Yang bikin sedih adalah estimasi populasinya tuh sekarang ya tinggal kurang dari 50 ekor dewasa. Ancamannya tuh apa sih? Ya kelapa sawit, tambang, dan juga perburuan. Padahal ini hewan endemik Indonesia yang banyak dari kita nggak tahu eksis loh. Kita selama ini sibuk banget ya bahas kanguru Australia, kanguru kita sendiri di Papua malah jarang masuk obrolan tuh. Nomor 8. Blight River Flat Gecko. Kalau bukan karena suara ataupun nggak sengaja kelihatan di depan mata, kadang nih sebenarnya kita suka lupa ya sama keberadaannya cicak di rumah kan? Nah, cicak bernama Blight River Flat ini ternyata lebih susah ditemuinya lagi, gara-gara badan mereka gepeng banget dan warnanya pun mirip sama batu granit di Afrika Selatan. Alhasil, spesies mereka sempat dianggap punah selama lebih dari 33 tahun, di mana para ahli pun udah mau nyerah ya dan menganggap mereka beneran punah permanen. Untungnya di pertengahan tahun 2025 kemarin, dua peneliti yang bernama Darren Peterson dan juga John Davis malah sukses menemukan 20 ekor cicak di Blight River Canyon Nature Reserve. Waduh, rasanya kayak nemu harta karun yang udah lama hilang gak sih guys? Dari penemuan ini, peneliti merasa kalau para cicak berarti emang pintar bersembunyi, bukan punah dari bumi. Sekarang kabarnya area Blight River Canyon di Afrika Selatan mulai dilindungi sama pemerintahnya dan gak semua orang bisa datang ke sana ya. Nomor 7. Turkestani Long-Eared Bat. Kelelawar biasanya susah dilihat karena mereka tuh suka keluar malam-malam dan warnanya pun gelap banget kan? Tapi buat kelelawar jenis Turkestani Long-Eared, mereka tuh sebenarnya gampang ditemuin loh karena mereka tuh punya telinga gede banget dimana ukurannya hampir separuh badannya sendiri. Telinga ini pun bukan cuma hiasan doang ya, karena dipakai untuk mendengar detak jantung serangga kecil di kegelapan ya guys. Sayangnya, hewan secanggih ini sempat dinyatakan punah selama 50 tahun gara-gara banyaknya perubahan lingkungan yang drastis. Tapi baru-baru ini peneliti menemukan koloni kecil mereka di gua terpencil dengan cara berpindah-pindah lokasi untuk bertahan hidup. Dan demi keamanan populasi mereka, kabarnya sih sekarang lokasinya tuh dirahasiain dan hanya para peneliti terpercaya aja yang dikasih tahu lokasinya untuk ngikutin jejaknya biar nggak disangka punah lagi ya. Nomor 6. Tikus batu laos. Sekilas mungkin tikus batu laos tuh kayak tikus biasa ya, tapi tikus ini aslinya lebih mirip tupai daripada tikus biasa yang kalian lihat di rumah. Bahkan sebenarnya menurut ilmuwan, tikus batu laos adalah hewan yang udah punah dari 11 juta tahun yang lalu loh. Loh, terus ini apa dong? Jadi mereka sempat ditemukan kembali di tahun 2005 di sebuah pasar tradisional Laos dalam kondisi siap dimasak. Akhirnya para peneliti mulai ngecekin lah ya spesies ini lagi. Sekarang pemerintah Laos sama beberapa organisasi dunia udah ngebuat satu area perlindungan khusus di hutan batu kapur tempat mereka tinggal untuk memantau jumlah populasinya masih lampu kuning atau enggak ya. Nomor 5. Wallace Giant Pea.
Lebah segede satu ruas jari kelingking aja udah bisa bikin manusia lari ketakutan gak sih? Lah, apalagi ngeliat Wallace Giant Bee ini coba. Mereka dianggap sebagai raja segala lebah karena ukurannya nyampe jempol orang dewasa, sayapnya nyampe 6 cm, dan punya rahang besar mirip kumbang. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, lebah ini asli dari Maluku, Indonesia, yang ditemukan pertama kali di tahun 1859 sama Alfred Wallace sebelum akhirnya dianggap hilang di telan bumi. Kirain mah udah punah karena hutan tuh rusak ya. Taunya di tahun 2019, waktu tim peneliti internasional sama warga lokal nekat masuk ke hutan Maluku Utara, mereka malah berhasil nemu satu sarang aktif di dalam gundukan raya pohon dong. Penemuan ini jadi berita besar di seluruh dunia karena membuktikan ya kalau lebah ini masih ada di tanah air kita. Sekarang, komunitas lokal di Maluku lah yang menjaga sarang mereka dari para pemburu biar nggak muncul kabar beneran punah selamanya. Nomor 4. Solenodon. Hewan yang satu ini tuh unik banget karena mereka seperti perpaduan tikus sama celurut, tapi punya senjata rahasia berupa air ludah yang beracun ya teman-teman. Nah uniknya, ini adalah hewan purba yang udah eksis sejak zaman dinosaurus masih ada loh. Tapi awalnya mereka sempat dikira punah karena gerakannya tuh yang lambat banget sehingga membuat mereka gampang banget ya dimangsa sama kucing ataupun anjing liar yang dibawa manusia ke Karibia. Untungnya sih, mereka ternyata pinter banget sembunyi di dalam tanah di pelosok hutan Kuba dan juga Hispaniola, sehingga meskipun kelihatan jarang terlihat, tapi asli masih hidup di bumi ini kok. Lihat deh, dia tuh sempat terekam kamera perangkap seperti ini ya guys. Kabar terbarunya, organisasi lingkungan di sana lagi gencar banget tuh bikin program perlindungan supaya hewan ini tidak beneran hilang. Warga lokal juga mulai diajarin kalau Solenodon itu nggak berbahaya dan aslinya malah bantu jaga keseimbangan alam. Nomor 3. Kakawan Pekeri. Hewan ini bentuknya mirip babi hutan, tapi punya kaki yang lebih panjang dan juga telinga yang lebih lebar daripada babi hutan biasa dong. Awalnya, Kakawan Pekeri cuma dikenal lewat fosil-fosil tua aja, dimana semua orang menganggap mereka udah punah dari ribuan tahun yang lalu. Siapa sangka, tahu-taunya nih di tahun 1971, ditemukanlah populasi mereka yang masih hidup segar bugar di Paraguay ya teman-teman. Ternyata selama ini mereka bertahan di wilayah Gran Chaco yang panas dan juga kering, yaitu tempat yang jarang didatangi orang. Sekarang, Kakawan Pekeri jadi selebriti di dunia konservasi Amerika Selatan, di mana meskipun habitat aslinya terancam karena pembukaan lahan ternak, tapi banyak pusat penangkaran yang sukses membantu mereka berkembang biak. Nomor 2. Oa pipi hitam timur. Primata yang satu ini terkenal suaranya tuh yang merdu banget, kayak lagi nyanyi bersat-sat kalau lagi pagi hari di puncak pohon gitu deh. Uniknya lagi nih ya guys, warna rambut jantan dan juga betinanya tuh beda drastis, dimana yang cowok tuh hitam legam dan yang cewek kuning keemasan. Mereka sempat dinyatakan punah pada tahun 1960-an gara-gara perburuan liar dan juga hutan tempat tinggalnya di Cina sama Vietnam habis dibabat. Kerennya di tahun 2002, para peneliti malah menemukan populasi kecil yang masih bertahan di hutan perbatasan antara Cina dan juga Vietnam, di mana mereka bertahan di area tebing yang susah dipanjat sama pemburu. Penemuan ini katanya langsung bikin kedua negara yang tadinya cuek jadi kerjasama ya untuk bikin kawasan lindung lintas. Kabar terbarunya sih jumlah mereka perlahan mulai naik walaupun jumlahnya masih di angka ratusan ekor doang. Ya tapi daripada hampir punah kan? Nomor 1. Belalang Leichhardt. Bukan belalang hijau yang biasa kalian temuin di kebun, sawah, atau di sekitar rumah ya. Soalnya belalang Leichhardt ini punya warna yang mentereng banget kayak dicat, yaitu perpaduan biru, orange, dan juga kuning metalik. Jadi hewan cantik asal Australia ini sempat menghilang tanpa jejak selama hampir 100 tahun. Ilmuwan dulu yakin ya kalau mereka tuh punah karena siklus kebakaran hutan yang makin parah di tempat tinggalnya mereka. Tapi di tahun 1970-an belalang pelangi ini ditemukan lagi di Taman Nasional Kakadu Australia karena ternyata mereka punya strategi bertahan hidup yang unik, yaitu cuma mau makan satu jenis tanaman tertentu yang tahan api aja. Sekarang pengelola Taman Nasional di Australia katanya sih udah punya manajemen api yang lebih bagus untuk menjaga tanaman makanan mereka ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.